Ya, kalau kita kemarin membahas tentang metode harga pokok pesanan, jadi perusahaan manufaktur menghitung harga pokok produknya itu dengan cara dengan metode pesanan atau biaya harga pokok produk itu dihitung setelah ada pesanan dari konsumen. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang kebalikannya. Kalau misalnya kemarin produk-produk yang harus dipesan dulu, perusahaan baru berproduksi. Kalau ini dengan metode harga pokok proses, itu perusahaan sudah memproduksi produk secara massal atau sudah menyediakan produk-produk yang memang sudah direncanakan untuk diproduksi dan akan dijual ke pasaran. Tidak berdasarkan pesanan ya. Contohnya apa kalau kalian beli tanpa harus memesan terlebih dahulu? Apa guys? Contohnya guys. Kalau mau beli Indomie harus pesan dulu nggak? Indomie yang mentah? Enggak, Bu. Nggak. Terus apa lagi contohnya? Contohnya. Beras, minyak, Apa? telur, beras. Telur direncanakan ya telur bisa sih nggak harus pesan ya, kecuali langka. Oke, contohnya misalnya sampo kalian hari ini misalnya bulan ini beli untuk yang anti ketombe. Nah besok kalau habis dengan merek yang sama, jenis yang sama kan nggak harus pesan kan, tinggal beli aja. Nah bedanya itu kalau untuk yang metode harga pokok proses. Kita akan membahas satu persatu nanti. Kita mulai dengan nanti dengan membahas konsep pengumpulan biaya berdasarkan proses. Jadi gimana sih kalau biaya manufaktur itu mengumpulkan biaya atau menghitung harga pokok produknya itu dengan cara metode harga pokok proses. Yang kedua, kita akan belajar atau membahas tentang manfaat informasi harga pokok proses itu untuk apa aja sih, kenapa perusahaan harus menghitung harga pokok produknya dengan metode harga pokok proses, keuntungan apa aja sih yang bisa didapat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghitung harga pokok prosesnya itu. Nanti ada beberapa kasus, mulai dari produk yang, jadi perusahaan itu kalau memproduksi produk tidak hanya berhubungan dengan satu departemen, bisa lebih dari 2 atau 3 bahkan 4. Misalnya yang pertama, kalau misalnya dia pabrik nugget, misalnya dia dari pemotongan ayam dulu atau pencucian ayam, motong, terus habis itu pengolahan, baru pengepakan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Nah, definisinya dulu, metode harga pokok proses kebalikan dari pesanan. Jadi, perusahaan itu ada pesanan untuk pengiriman barang atau enggak, perusahaan tetap memproduksi produk. Jadi, setiap bulan atau setiap kurun waktu, periode tertentu, perusahaan itu merencanakan produk apa saja yang akan diproduksi, kemudian biaya apa aja yang dikeluarkan, terus melalui departemen apa aja, dan juga itu namanya ada product cycle. Jadi, siklus produksinya itu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kalau kalian kemarin pernah tak ceritain tentang batch. Batch itu adalah kelompok. Kalau di perusahaan manufaktur biasanya ada namanya batch produksi. Kalau kalian lihat detail di produk-produk yang misalnya ada di convenience store atau di supermarket, misalnya Indomie tadi contohnya, dia pasti ada kode produksinya atau batch produksi. Nah, kode produksi itu mencerminkan atau menunjukkan produk tersebut diproduksi di cycle berapa, kayak INTM ya. Cycle 2, cycle 1. Nah, itu diproduksi di cycle berapa, kemudian kode produksinya berapa. Jadi itu untuk memudahkan perusahaan untuk quality assurance atau quality control-nya gitu. Terus kemudian metode harga pokok proses ini merupakan metode pengumpulan biaya produksi. Jadi kita akan mengumpulkan biaya-biaya produksi. Kemarin biaya produksi ada apa aja? Dikelompokkannya secara garis umum. Ayo, biaya produksi. Yes, Sultan. Produksi. Apa yuk? Apa namanya produksi juga, produksi Sultan Zaki. Apa aja biaya produksinya? Kelompoknya ada 3. Apa aja? B tetap, Bu. Ayo. Mana, Bu? Apa? B 3. Macam biaya produksi secara garis besar. Butuh apa sih kalau produksi? Memproduksi produk? Biaya bahan. Ya, bahan baku. Itu dia. Terus
Seru banget ya aku. Overhead. Oh, satu lagi. Pekerja, apa? Biaya pekerja ya. Bekerja apa? Gaji, Bu. Apa nih? Pekerja Tenaga biaya kerja Betul. langsung. produksi. Ya, gitu. Nah, BTKL itu dia. Itu ya. Terus, nah, kalau metode harga pokok proses, cara mengumpulkan biayanya itu dengan cara menjumlahkan jumlah biaya yang ada yang dikeluarkan dalam kurun waktu tertentu. Nih, dikumpulkan selama kurun waktu tertentu. Caranya untuk menghitung biaya produksi per satuan barang, misalnya per kilo, per pieces, atau per buah, itu dengan cara total biaya produksi dibagi selama periode tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Jadi misalnya dalam bulan Januari target mau memproduksi 2.000 mie instan. Berapa sih total biaya untuk memproduksi 2.000 mie instan dibagi kemudian untuk per unitnya tinggal total biaya dibagi 2.000 mie instan. Nah, contohnya untuk perusahaan yang metode harga pokok proses itu diproduksi secara massal tadi karakteristiknya. Oke, kita lanjutkan. Itu ya perbedaannya. Jadi kebalikan dari pesanan. Terus karakteristiknya gimana? Karakteristik dari metode harga pokok proses itu ada. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Jadi konsumen itu tidak bisa memilih karakteristik sesuai dengan keinginan konsumen sendiri. Misalnya Indomie soto ayam, misalnya Sultan sama Johan mau beli Indomie soto ayam yang Johan nggak mau pakai jeruk nipis, nggak bisa karena produknya itu udah standar. Kalau soto ayam ya standarnya dari pabriknya seperti ini. Kalau Indomie goreng spesial ya standarnya seperti ini. Terus yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama atau dalam periode ke periode yang lainnya sama. Contohnya Indomie pasti standarnya gitu-gitu kan, Dek. Masa Indomie kecuali ada tambah rasa baru ya. Kalau Indomie ayam spesial ya seperti ini, Indomie ayam bawang seperti ini, sampo anti dandruff seperti ini, terus misalnya sampo untuk hitam berkilau seperti ini. Jadi udah ada punya standar sendiri dan diproduksinya standarnya sama dari waktu ke waktu. Kemudian kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi. Jadi perusahaannya itu kalau mau memproduksi produk itu dari pimpinan produksinya dia mengirimkan surat atau perintah produksi. Kalau yang kemarin itu ada job order atau permintaan pesanan. Kalau yang metode harga pokok proses dia kalau sudah ada jadwal produksinya, sudah ada terbit surat perintah, dia baru berproduksi atau memproduksi barang. Contohnya di sini ada pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, dan lain-lain. Gampang banget ini contohnya. Nah, coba kita telisik perbedaan secara rinci lagi. Perbedaan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Yang pertama dulu, cara pengumpulan biaya produksinya. Itu jelas, tadi sudah dijelaskan berbeda, ada perbedaan. Yang pertama, kalau metode harga pokok pesanan, dihitung biaya yang dikeluarkan ketika ada pesanan atau menurut pesanannya. Misalnya yang satu, si A pesan seragam dengan kancing, 5. Yang satunya pesan seragam cuma polo shirt. Yang B, si B berarti dia setiap pesanan mempunyai karakteristik sendiri. Jadi harga pokoknya juga dihitung berdasarkan pesanan. Terus kalau yang harga pokok proses itu biaya produksinya dihitung per departemen dan per periode akuntansi. Jadi nanti kemungkinannya itu berhubungan beberapa departemen atau divisi dalam sebuah perusahaan. Dalam satu siklus akuntansi atau periode-periode produksi yang sudah ditentukan perusahaan. Jadi biaya harga pokok produknya itu dihitung berdasarkan departemen yang berhubungan. Nanti kita lihat. Yang kedua, perhitungan harga pokok per satuannya atau per unit produk yang dihasilkan. Satuannya bisa pieces, bisa kilogram, bisa meter, atau bisa buah, dan sebagainya. Nah, kalau harga pokok pesanan, dia dihitungnya dengan cara total biaya pesanan yang sudah dihitung, berapa, misalnya tadi si A perlu, kalau dia pesan polo shirt, berarti totalnya 10 juta, dibagi jumlah produk yang dipesan.
Misalnya 10 juta itu untuk 100 buah kemeja polo shirt. Itu cara menghitung jumlah harga pokok per produknya. Kalau untuk yang metode harga pokok proses, itu dihitung dengan cara total biaya pada periode tertentu, biaya produksi yang dikeluarkan, dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Hampir sama, tapi bedanya cuma yang satu total biaya pesanan tersebut berapa. Kalau yang metode harga pokok proses, total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, penggolongan biaya produksinya. Kalau yang kemarin itu dibagi menjadi dua, penggolongan biaya produksinya yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Coba, mana yang masuk produksi langsung dan mana yang masuk biaya produksi tidak langsung? Dari ketiga biaya tadi. Yuk. Kalau biaya produksi tidak langsung berarti perlu pembebanan di awal. Terus muncul di akhir biaya yang sesungguhnya. Berarti apa yang masuk biaya produksi langsung dan produksi tidak langsung? Assalamualaikum. Kalau yang langsung itu BBB sama BTKL, Bu. Kalau yang tidak langsung BOP. Ya, betul sekali, Dwi Nirmala. Kalau yang langsung itu BBB dan BTKL, kalau yang tidak langsung BOP. Karena BOP di metode harga pokok pesanan dia perlu pembebanan, kemudian kita bandingkan dengan yang sesungguhnya. Mantap. Terus kemudian harga pokok proses. Nah, kalau ini nanti di harga pokok proses tidak perlu dipisahkan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian BOP itu ditetapkan, ya BOP yang ditetapkan itu dari BOP dibagi jumlah produk per satuan akuntansi atau per periode, satu periode akuntansi. Kemudian yang nomor 4, kita lihat dari biaya overhead pabriknya atau BOP-nya. Kalau kemarin itu di harga pokok pesanan, berdasarkan pesanan, kita bagi BOP-nya itu terdiri dari pertama, biaya bahan penolong itu masuk BOP, kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuk BOP, misalnya dari biaya sekretaris di kantor atau HRD yang di kantor dan sebagainya. Kemudian ada biaya produksi lainnya yang selain biaya bahan baku dan BTKL dan BBU itu yang tambahan-tambahan lainnya. Kemudian ada biaya yang ditetapkan di muka. Contohnya kalau yang kemarin itu ada biaya administrasi dan pemasaran. Kalau ada biaya-biaya tambahan kan kita masukkan kan kemarin untuk yang BOP sesungguhnya. Kemudian kalau untuk yang metode harga pokok proses itu biaya overhead pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan yang sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Berarti langsung dihitung biaya yang sesungguhnya, tidak perlu dibebankan di awal. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung raise hand atau langsung di-cut aja nggak apa-apa, Dek. Tapi jangan live ya. Nah, kita lihat dulu arus produk pada harga pokok proses. Jadi, arus produk itu menggambarkan bagaimana proses produksi dari bahan mentah, itu yang diperlukan biaya apa aja, kemudian diproses melalui departemen apa aja, terus kemudian hasil akhirnya itu yang barang jadi atau yang siap dijual itu seperti apa. Nah, itu ada 3 tipe atau 3 metode arus produk. Nah, ada 3 itu. Yang pertama ada arus produk berurutan atau sequential product flow. Kemudian yang kedua ada arus produk sejajar atau parallel product flow. Kemudian ada yang ketiga itu arus produk selektif atau selective product flow. Nah, ini mempunyai ciri khas atau mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Nah, mari kita bahas. Untuk yang pertama dulu. Gambar pertama, dia ada menggambarkan tentang aliran produk secara berurutan. Nah, di sini kita anggap aja dia memproduksi kain tenun. Dalam kain tenun yang digambar atau dicat. Nah, dia melalui proses produksinya melalui 3 departemen. Departemen pertama adalah departemen pemotongan, kemudian yang kedua ada departemen tenun atau penenunan, kemudian setelah itu dilempar lagi ke departemen painting atau cat. Kita anggap cat aja deh, atau sablon. Nah, yang pertama, kita masuk dari awal dulu.
Proses yang pertama masuk ke departemen pemotongan kain dulu atau benang, kalau karena itu nanti akan ditenun ya. Dia perlu ada 3, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dalam departemen pemotongan ini memerlukan 3 biaya, BBB, BTKL, dan overhead. Karena ini tipe aliran produknya berurutan, berarti proses produksi harus step by step antar departemen, tidak boleh saling melewati. Misalnya ke departemen pemotongan langsung ke departemen painting itu tidak boleh, berarti harus berurutan sequential. Berarti dari departemen pemotongan pindah ke departemen tenun. Nah, di departemen tenun ternyata ada tambahan biaya tenaga kerja dan overhead. Setelah melalui departemen tenun, dia akan langsung dilempar lagi atau ditransfer ke departemen painting. Nah, di departemen painting dia ada tambahan bahan baku tambahan. Kemungkinan misalnya karena painting dia perlu cat atau bahan baku cat. Kemudian dia perlu tambahan tenaga kerja untuk mengerjakan dan tambahan overhead. Nah, setelah di departemen painting ternyata sudah menjadi barang jadi yang siap dijual. Ini untuk aliran produk secara berurutan atau sequential. Yang kita bandingkan dengan yang kedua, aliran produk secara paralel atau bisa kombinasi. Nah, di sini contohnya ada berapa departemen itu? 5 departemen. Ada departemen pemotongan, kemudian penghamplasan. Tahu nggak penghamplasan? Penghamplasan apa kalau di Jakarta? Apa penghamplasan? Dihalusin. Ya, kalau laki-laki tahu dialusin, diamplas. Nah, kemudian ada departemen peleburan, kemudian ada departemen perakitan. Kalau ini sepertinya membuat apa dia semacam rangkau atau motor ya. Kemudian yang terakhir ada departemen finishing atau penyelesaian. Nah, kalau yang sequential dia itu satu by step by step atau one by one, satu per satu harus lewat urut. Kalau ini bisa 2 sekaligus atau ada satu departemen yang tidak harus melewati departemen lainnya. Misalnya kalau yang ini pemotongan tidak harus lewat pengamplasan dulu. Jadi proses inputnya bisa jadi dari 2 arah atau 2 departemen. Dari pemotongan dia perlu BBB, BTK, BOP. Kemudian dari penghamplasan dia perlu bahan baku dan tenaga kerja dan overhead. Langsung dua-duanya masuk ke departemen peleburan. Jadi pemotongan, pengamplasan langsung bisa masuk ke peleburan. Tapi pemotongan tidak tidak berhubungan langsung dengan pengamplasan. Nah, di departemen peleburan dia perlu tambahan tenaga kerja dan overhead. Barulah dilempar lagi ke departemen perakitan. Kemudian diselesaikan di departemen penyelesaian atau finishing. Nah, ini baru nanti di sini ada barang jadi yang siap dijual. Gitu. Kita bandingkan lagi untuk yang ketiga, aliran produk selektif. Nah, ini digunakan atau biasanya diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang dia bisa menghasilkan beberapa produk dalam satu cycle produksi. Jadi misalnya ini dia memproduksi tenun yang bisa jadi pakaian dan juga tenun yang kain tenun aja. Nah, bisa diselektif mau yang langsung pakaian ataupun yang dalam bentuk kain saja. Nah, ini berhubungan dengan 1, 2, 3, 4, 5 juga departemen. Tenun, painting, penjahitan, pengepakan, dan 4 produk selesai. Jadi misalnya dari proses tenun, dia bisa langsung masuk ke departemen pengepakan di sini direct kalau selektif. Jadi misalnya tenun langsung dijual dalam bentuk kain, berarti langsung masuk ke pengepakan, berarti produk selesai. Kalau misalnya dia jual tenun berupa kemeja atau misalnya berbentuk pakaian atau produk jadinya berbentuk pakaian, dia bisa melewati tenun. Oh, ini ada 3 malah. Tenun yang sudah di painting, digambar, bisa langsung dijual juga. Kemudian tenun yang bisa di painting, kemudian bisa juga dijahit atau bisa dijahit aja. Itu bisa masuk langsung ke departemen pengepakan dan produk selesai. Itu untuk yang selektif. Dek, boleh kalian sambil minum ya? Berapa derajat di sana? Sekarang baru hits, baru rame nih suhu-suhu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama jelas, menentukan harga jual produk. Harga jual produk berarti sudah mengandung profit atau belum? Kalau harga jual. Udah Ibu. Sudah Bu. Ya, kalau yang belum mengandung profit berarti harga apa? Kalau yang tadi dihitung, Harga produk. harga produk atau harga pokok produk. Terus yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jadi ketika mau berproduksi itu, perusahaan dia melakukan perencanaan dulu, perencanaan produk. Produk apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, terus biaya apa aja yang harus dikeluarkan. Nah, itu direncanakan, kemudian dieksekusi dengan melakukan produksi, kemudian dipantau realisasi biayanya produksi bagaimana. Kalau yang kemarin itu misalnya ada selisih lebih atau selisih kurang. Nah, itu yang digunakan untuk kontrol apakah realisasinya bagaimana. Terus kemudian menghitung laba rugi periodik. Berarti setelah ditentukan tuh udah tahu tuh biaya produksinya berapa. Jelas nanti bisa ditentukan harga jualnya setelah perusahaan menambahkan profit setelah mau dijual kan nambah profit dari biaya produksinya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk menghitung laba rugi periodik atau selama periode tertentu. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Nah, ini ada istilah baru, ada produk jadi dan produk dalam proses. Nah, dua-duanya nanti akan disajikan di neraca atau di laporan posisi keuangan. Kalau sekarang istilahnya. Jadi selama proses produksi, misalnya perusahaan itu melakukan produksi sebulan 4 kali. Nah di batch terakhir, batch keempat dalam bulan Januari misalnya, dia sudah memproduksi 1.000 unit masuk. Diproduksi nih 1.000 untuk memproduksi 1.000 unit. Ternyata dari 1.000 unit itu ada 700 unit yang bisa selesai dikerjakan di hari terakhir bulan Januari. Dan 300 unit ternyata masih belum selesai. Berarti nanti di laporan posisi keuangan disampaikannya produk jadi itu 700 misalnya kilo, sedangkan yang 300 itu masuk ke dalam persediaan produk dalam proses. Ini dia. Nah, kita nanti akan belajar menghitung itu juga. Selanjutnya, nah bagaimana cara menentukan harga jual produk? Tadi udah tahu ya, kalau harga jual produk itu sudah mengandung profit. Berarti sebelum kita mau menambahkan profit, kita harus bisa menghitung harga pokok produksi atau harga pokok produknya. Nah, yang ini karena itu ada perencanaan produksi, berarti di awal periode itu berarti kita bisanya atau yang dilakukan adalah mentaksir biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Yang pertama dulu dilihat dari taksiran biaya produksinya untuk jangka waktu tertentu berapa, untuk menentukan harga jual ya ini. Kemudian taksiran untuk biaya non produksinya itu dalam jangka waktu tertentu itu berapa. Terus kemudian di total itu masuk atau hasilnya adalah total biaya untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu berapa produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tersebut tinggal dibagi. Setelah dibagi, dia akan ketemu dengan taksiran harga pokok produk per satuannya. Setelah itu, setelah tahu nih harga pokok produk per satuan atau per kilogramnya berapa, baru ditambahkan laba per unit yang diinginkan. Setelah ditambah laba, berarti udah ketemu taksiran harga jual per unit yang akan dilempar ke penjual. Gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan juga biaya produksi terdiri dari apa aja. Yang pertama, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan fabrikase overhead atau biaya overhead pabrik. Itu untuk biaya produksinya. Nah, itu untuk penentuan harga jual produk ya. Sekarang untuk memantau realisasi biaya. Nah, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya terjadi yang dikeluarkan selama dalam pelaksanaan rencana produksi. Nah, itu rencana produksinya itu dalam jangka waktu tertentu yang sudah diputuskan oleh manajemen. Kemudian akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang apakah biaya produksi itu sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Kemudian manajemen akan mengevaluasinya. Itu untuk manfaat kedua.
Nah, rumusnya ini lebih gampang. Kita tinggal mentotal seluruh biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan. Misalnya ini di bulan Januari. Nah, selama bulan Januari itu butuh BB. Bahan baku berapa? Tinggal yang sesungguhnya dikeluarkan. Untuk tenaga kerja berapa yang sesungguhnya dikeluarkan? BOP-nya berapa yang sesungguhnya dikeluarkan? Kemudian tinggal ditotal menjadi total biaya produksi sesungguhnya di bulan Januari. Kemudian yang ketiga, manfaatnya digunakan untuk menghitung laba atau rugi periodik. Nah, informasi biaya produksi ini yang telah dikeluarkan dapat digunakan untuk menghitung laba rugi dalam periode tertentu. Misalnya, kalau udah tahu nih berapa harga pokok produknya, kan kita bisa menghitungkan tadi laba ruginya yang dihasilkan dalam periode tertentu berapa. Nah, rumusnya ini nih. Yang pertama dulu, kita hitung dulu hasil penjualan barang. Jadi kalau misalnya dulu di perusahaan dagangan ada kegiatan menjual barang kan, itu tinggal nilai harga persatuan berapa dikalikan dengan volume produk yang dijual, hasilnya ada sekian. Setelah ketemu nih nilai penjualan, kita akan menghitung labanya itu berapa. Caranya kita hitung dulu persediaan produk jadi awal, masukkan dulu datanya. Produk jadi ya di awal periode ya, ini berapa. Kemudian ada persediaan produk dalam proses. Berapa di awal periode. Jadi misalnya itu kita tadi sudah dijelaskan ya, Dek. Selama satu siklus produksi kemungkinan akan terjadi ada produk yang selesai diproduksi, kemudian ada produk selesai diproduksi tapi masih belum laku dijual atau masih di gudang, dan ada juga produk dalam proses atau produk yang belum selesai diproduksi, kemudian itu nanti akan diselesaikan di periode selanjutnya. Nah, ini contohnya produk, misalnya ini di bulan Februari ya. Nah, produk dalam proses awal itu maksudnya produk yang belum selesai di bulan Januari, kemudian akan dilanjutkan menjadi produk dalam proses awal di bulan Februari, gitu ya. Nah, karena masih ada sisa nih bulan sebelumnya, berarti kita masukkan dulu produk dalam proses awal itu nilainya berapa. Di awal-awal itu maksudnya awal periode ya, Mbak Dina. Kemudian untuk bulan ini, misalnya sekarang Februari ya, Februari ternyata ada produksi tambahan untuk produk yang membutuhkan biaya bahan baku sebesar sekian. Terus tenaga kerja langsung sebesar sekian, overhead pabrik sekian. Terus kemudian ditotal menjadi biaya produksi. Nah, ini untuk yang produksi sekarang. Ini bulan lalu. Nah, yang bulan lalu menjadi persediaan awal di bulan sekarang dalam proses. Kemudian ditambahkan menjadi totalnya adalah produk jadi di periode tersebut, produk yang dihasilkan di periode tersebut. Ternyata dalam proses produksi yang sekarang itu, di sini, yang bulan ini, masih ada produk yang belum selesai. Berarti ada produk dalam proses di akhir periode. Nah, ini dikeluarkan dulu dari produk yang sudah jadi dipisahkan. Dikurangi produk yang masih dalam proses akhir. Ketemu hasilnya adalah harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi ini adalah harga pokok produk yang dihasilkan dan produk jadi yang dihasilkan dalam proses produksi di bulan tersebut atau periode tersebut. Setelah itu, kalau udah ketemu harga pokok produksi, tinggal ditambahkan kemarin awalnya bulan lalu tuh punya produk jadi berapa, tambahkanlah itu produk jadi di awal, terus tambahkan hasil produk yang sekarang diproduksi, ketemu harga produk jadi yang tersedia untuk dijual. Jadi ini total harga total produk yang siap dijual. Setelah itu masih ada sisa nih, ternyata laku dijual, ternyata masih ada sisa produk yang belum tereksekusi untuk dijual juga. Jadi masih dikurangi persediaan produk jadi akhir. Nah, itu ketemu harga pokok produk yang dijual atau HPP. Jadi nilai yang diproduksi berapa, siap yang dijual berapa, ternyata masih ada sisa. Berarti itu adalah harga pokok produk yang dijual. Setelah itu harga jual dikurangi harga pokok produk, ketemu laba kotor.
Jauh ya ngitung labanya ya. Nah, itu baru laba kotor. Kalau ada pengeluaran tambahan lagi, itu berarti nanti dikurangi biaya-biaya lainnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung nggak logikanya? Oh, aman. Oke, lanjut. Nah, menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, laporan posisi keuangan itu kalau dalam perusahaan manufaktur, kalau punya persediaan barang dagang, itu masuk ke kelompok apa? Kelompok apa? Persediaan barang dagang. Ada tidak sebut kilo. Kalau perusahaan punya persediaan barang dagang, berarti masuk ke kelompok apa? Bisa diuangkan nggak persediaan barang dagang? Barang jadi. Halo? Bisa diuangkan tidak? Bu. Nah, bisa tidak diuangkan? Bisa, Bu. Presiden barang dagang. Bisa. Kalau bisa diuangkan berarti masuk kelompok apa? Kas ya, Bu. Kelompok apanya sih, Bu? Saya nggak ngerti, Bu. Ya benar. Kelompok apa? Misalnya utang, liabilitas, aset. Kelompok rekening apa? Ya, aset. Karena bisa diuangkan. Jadi nanti kalau misalnya di laporan keuangan ada, kalau kalian bikin laporan keuangan, laporan posisinya keuangan, sebelah kiri itu nanti ada kelompok aset. Kalau perusahaan manufaktur pasti ada persediaan barang jadi, dan kalau masih ada persediaan barang dalam proses. Diingat ya. Kita lanjutkan. Akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur atau pabrik, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi berhubungan dengan beberapa divisi. Nah, biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen tersebut dalam jangka waktu atau satu periode tertentu. Jadi per departemen dihitung biaya-biayanya. Kemudian, pada arus produk yang berurutan atau sequential, produk yang selesai dari departemen pertama akan menjadi bahan input di departemen kedua. Jadi berkesinambungan. Nah, departemen kedua, kalau masih ada departemen ketiga, berarti bahan selesai di departemen kedua akan menjadi bahan baku input di departemen ketiga. Kemudian sampai produk tersebut selesai dan siap dilempar ke gudang atau siap untuk dijual. Nah, ini adalah pencatatan untuk untuk penggunaan harga pokok atau penghitungan harga pokok produk yang meliputi beberapa departemen. Contohnya, ini mulai dari awal itu adalah departemen pengeringan. Nah, di departemen pengeringan tadi pencatatannya gimana caranya? Kalau per departemen, kita harus menjumlahkan pengeluaran yang ada di departemen tersebut. Biaya produksi dikumpulkan per departemen dalam jangka waktu tertentu. Berarti biaya yang digunakan dalam departemen pengeringan kita jumlahkan dan kita klasifikasikan. Yang pertama misalnya ada biaya bahan baku, tulis berapa. Ini debit, ini kredit ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, berapa. Terus ada biaya overhead pabrik di departemen pengeringan. Nah, ini nilainya kita kreditkan karena kita akan kelompokkan ke akun atau ke rekening barang dalam proses departemen pengeringan. Jadi ini kita total masuk ke barang dalam proses departemen pengeringan. Intinya dalam departemen pengeringan dia mengeluarkan biaya sejumlah sekian yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Departemen pengeringan. Ini untuk yang departemen pengeringan. Jadi pencatatannya seperti ini. Kemudian setelah itu, pertama misalnya departemen pengeringan. Yang kedua, ternyata dilempar atau perlu departemen selanjutnya, yaitu
dilempar di departemen, gimana deh? Biaya yang terjadi di departemen pengeringan. Setelah diproses di departemen pengeringan, ternyata sudah selesai nih di departemen pengeringan di akhir siklus atau produk penyelesaian di departemen pengeringan. Di departemen tersebut ternyata bisa diidentifikasi beberapa barang yang akan ditransfer ke departemen selanjutnya. Dalam hal ini, setelah pengeringan, kita akan masuk ke departemen penggilingan. Karena akan ditransfer ke departemen selanjutnya, berarti biaya yang di departemen pengeringan, dia sudah habis atau harus dienolkan, karena sudah dilempar ke departemen selanjutnya. Berarti dengan cara dienolkan, berarti dibalik. Ini debit, ini kredit ya. Kalau tadi nyatetnya barang dalam proses departemen pengeringan itu debit, karena udah ditransfer ke departemen penggilingan, berarti dienolkan, dilempar ke sebelah kredit. Debitnya apa yang dimunculkan? Yang muncul biayanya yang bertambah berarti departemen penggilingan. Biaya dalam proses departemen penggilingan di sebelah debit. Gitu ya. Terus kalau ada biaya tambahan di departemen penggilingan, tinggal dicatat aja seperti yang di departemen pengeringan tadi sebelumnya. BDP, biaya dalam proses departemen penggilingan. Kemudian apa aja yang perlu ditambahkan di biaya di departemen penggilingan? Ini contohnya ada BT tenaga kerja langsung dan BOP, biaya overhead pabrik departemen penggilingan. Ini misalnya tenaga kerja langsungnya 1.000. Departemen BOP-nya itu 500. Terus departemen penggilingannya berapa? Ini kan debit kredit ya, deh. 1.500. Kalau yang ditransfer tadi, pengeringan itu yang dilempar ke departemen penggilingan itu senilai 15.000. Berarti di sini 15.000. Kalau tak tanya, berarti biaya dalam proses atau dalam prosesnya yang di departemen penggilingan berapa? Biaya dalam prosesnya departemen penggilingan. 1.500, Bu. Cuma segitu penggilingan 1.500. Ada lagi nggak kalau diposting ke buku besar? Berapa? 15.000. Barang dalam proses ditambah berapa? Ada 2 kan itu? Tambah 1.500, Ibu. Nah, betul. Berarti berapa tuh? 16.500, Ibu. Yes, 16.500. Berarti kalau tak tanya, biaya dalam proses departemen pengeringannya berapa? 16.500. Kalau yang pengeringan loh. Pengeringan. Berapa? 15.000. Udah 15.000. Ya, siapa yang jawab 0 tadi? Saya. Nah, udah 0 karena udah ditransfer dan ini udah di kredit dienolkan. Jadi yang muncul tinggal departemen penggilingan. Gitu ya. Terus sekarang kita transfer lagi ke departemen selanjutnya ternyata. Di departemen pengepakan sekarang. Karena udah selesai tuh di departemen penggilingan, terus dilempar ke departemen pengepakan. Sini dimunculkanlah BDP di departemen pengepakan, kemudian departemen penggilingannya dikredit dienolkan karena udah masuk ke departemen selanjutnya di departemen pengepakan. Itu dan seterusnya. Berarti yang muncul nanti yang paling akhir dihitung adalah departemen yang paling terakhir. Nah, ini untuk pencatatan ketika transfer ke departemen selanjutnya ya, yang ini. Kemudian ketika ada tambahan biaya di departemen tersebut, misalnya ini di departemen pengepakan, dia ada tambahan apa? Biaya tenaga kerja, 1. Terus yang kedua ada BOP departemen pengepakan. Nah, ini juga dikumpulkan menjadi satu akun di barang dalam proses, biaya dalam proses departemen pengepakan, BDP departemen pengepakan. Nah, setelah dipak berarti bisa langsung masuk ke gudang. Ibaratnya seandainya itu adalah proses akhir dalam satu siklus produksi. Nah, itu masuk ke departemen pengepakan. Nah, kita cek lagi tuh
di departemen yang terakhir yang ditransfer ke gudang. Berarti kita identifikasi nih, ada kemungkinan dua, ada barang jadi dan barang dalam proses. Yang barang jadi kita kelompokkan menjadi persediaan barang jadi atau barang jadi aja juga boleh. Ini debit. Kreditnya adalah BDP tadi, barang dalam proses departemen pengepakan, ini BDP, barang dalam proses departemen pengepakan, di kredit. Karena udah masuk ke akun persediaan barang jadi. Kalau dalam proses produksi tersebut masih ada barang yang dalam proses, kita masukkan juga ke akun persediaan dalam proses. Terus kreditnya adalah mengenolkan akun barang dalam proses departemen pengepakan. Sudah masuk ke akun persediaan dalam proses. Sampai di sini ada pertanyaan? Bingung tidak? Mboten Bu. Oh ya. Oke, saya jawab sendiri ada ya. Aman ya? Jadi siklusnya seperti itu. Terus setelah selesai nih, ngitung biaya produksi, ngitung per departemen itu habis berapa biaya produksinya, kita akan membuat laporan biaya produksi namanya. Bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat dulu pengertian laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ini merupakan media atau alat untuk melaporkan, untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan, dan juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lainnya atau persediaan barang jadi. Jadi kita membuat laporan antar departemen yang ditransfer ke departemen lainnya atau udah jadi atau udah selesai menjadi produk jadi atau produk dalam proses. Jadi kita bisa baca di laporan biaya produksi. Nah, isi laporan biaya produksi itu ada informasi tentang biaya total per unit produk yang diterima dari satu atau lebih departemen, kemudian ada biaya bahan baku, kemudian BTKL-nya, ada overhead pabriknya yang ditambahkan di departemen yang bersangkutan, kemudian ada biaya persediaan produk dalam proses, barang dalam proses di awal atau di akhir periode. Nah, kalau misalnya nih, sekarang bulan April ya, kalau barang dalam proses awal itu sumbernya dari mana? Kalau sekarang bulan April, barang dalam proses awal. Sumbernya dari, nilainya diambil dari mana? Barang dalam proses akhir di bulan, kalau sekarang April? Berarti Mei ya, Bu? Ayo. Bulan apa? April. Oh ya, Maret. Sebelumnya, ya Maret. Barang dalam proses yang belum selesai di bulan Maret, berarti itu namanya barang dalam proses akhir, itu akan dilempar ke bulan selanjutnya. Berarti akan diproduksi dilanjutkan di bulan April, menjadi persediaan produk dalam proses awal April. Jadi akhir Maret akan digunakan di awal April. Itu ya, logikanya gitu ya. Kemudian, biaya yang ditransfer juga mengikuti itu. Nanti yang ditransfer berapa tadi seperti hitungan yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian isi laporan biaya produksi juga memuat 3 bagian. Yang pertama, memuat data kuantitas. Yang kedua, memuat jumlah biaya dan jumlah total biaya dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan setiap departemen. Yang ketiga, memuat pertanggungjawaban biaya. Yang pertama dulu, data kuantitas. Nah, data kuantitas ini menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam satu periode departemen. Yang dalam satu departemen dalam satu periode. Kemudian, untuk data kuantitas ini bisa dinyatakan dalam satuan buah, liter, atau kilogram, atau pieces, atau lembar, dan sebagainya. Kemudian, biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini menyajikan informasi mengenai biaya total dan biaya per unit yang diakumulasikan dalam satu departemen. Jadi dia yang dipertanggungjawabkan itu ada informasinya tentang jumlah biaya yang harus yang dirinci setiap departemen. Dia mengeluarkan biaya apa aja, kemudian tambahannya apa, terus dari transfer
transferan biaya yang dari departemen sebelumnya itu biaya apa aja. Kita harus dirinci di situ. Kemudian kita juga harus menghitung nih unit ekuivalennya. Jadi karena itu tadi ada barang dalam proses, berarti kita harus menghitung unit ekuivalennya. Dia dalam prosesnya itu sudah selesai berapa persen nih tahapnya. Caranya dengan menghitung unit yang selesai ditambahkan unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaiannya. Jadi dalam proses akhir itu dia udah berapa persen, kemudian udah diselesaikan berapa persen. Nah, selanjutnya nanti kita lihat di kasusnya ya, supaya lebih gampang. Kemudian pertanggungjawaban biaya. Nah, dalam pertanggungjawaban biaya ini dia akan menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Kemudian jumlah biaya dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Laporan pertanggungjawaban dan laporan biaya produksi. Nah, ini contoh laporan biaya produksi ya. Kita lihat dari atas. Kita masuk ke data produksi dulu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, misalnya dalam bulan Februari perusahaan itu dia akan merencanakan produksi sebesar 2.500 unit. Itu masuk ke dalam proses. Ternyata selama satu proses produksi tersebut dalam bulan Februari, itu terhitung tuh produk jadi yang siap ditransfer ke gudang sebesar 2.000. Ternyata yang 500 itu belum selesai. Masih jadi produk dalam proses akhir. Nah, berarti total produk yang dihasilkan tetap 2.500. Inputnya 2.500, outputnya juga 2.500. Yang 2.000 udah jadi, yang 500 masih dalam proses. Nah, dari data tersebut, ternyata biaya yang dibebankan dalam bulan Februari itu terdiri dari BBB itu butuh 5 juta, penolong butuh 7.500.000, terus kemudian tenaga kerja itu butuh 11.250, overhead pabrik butuh 16.125. Total biaya produksi yang dikeluarkan 39.875. Ternyata kalau dibagi per kilo, ini kan 5 juta untuk memproduksi 2.500.000, berarti per kilonya adalah 2.000. Kalau yang ini per kilonya 3.000. Yang tenaga kerja per kilonya itu 5.000. Kok per kilo tenaga kerja per jam ya. Terus overhead pabrik itu per unitnya dia 7.500, membutuhkan 7.500 rupiah untuk produksi per kilo, sorry. Nah, di total untuk per unitnya dia membutuhkan atau per kilonya dia membutuhkan 17.500. Nah, kita hitung tuh harga pokok per unitnya udah ketemu untuk 17.500. Berarti yang udah produk jadi senilai 2.000, kita mempunyai atau produk pabrik tersebut mempunyai 2.000 dikalikan 17.500 diambilkan dari bilang deh. Dari sini sebesar 35 juta. Kemudian yang masih dalam proses akhir berarti kita hitung nanti unit ekuivalennya. Nah, ini dihitung dari mana? Nanti kita hitung dari soalnya. Unit ekuivalennya. Nah, itu di sini kasusnya. Unit ekuivalennya. Nah, ini kita akan hitung di tambahan besok ya, Dek ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita pengenalan dulu. Kita besok langsung belajar kasusnya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Kalau enggak kita akhiri. Nggak ada, Bu. Oke, berakhir sudah. Besok kita ketemu jam 7:30 ya. Jam 8 ya, Dek ya, sorry. Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sebagainya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya. Waalaikumsalam Kita lanjutkan besok. warahmatullahi wabarakatuh. Terima